Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat bertemu kembali adik-adik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang turunan fungsi aljabar. Jadi tujuan pembelajarannya adik-adik bisa mengetahui apa itu turunan fungsi dan mengetahui apa itu turunan fungsi aljabar. Kemudian adik-adik bisa mengetahui rumus-rumus dari turunan fungsi aljabar, dan adik-adik bisa mengerjakan soal-soal yang mengenai tentang rumus turunan fungsi aljabar. Jadi materi kita untuk hari ini itu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Jadi sini turunan fungsi yang pertama itu tentang turunan fungsi. Jadi turunan fungsi atau juga biasa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f. Jadi ini fungsi f dan turunan, dan bisa dijadikan untuk turunannya yaitu f aksen. F aksen ini untuk turunan dari f atau fungsi. Jadi ini turunan fx aksen. Jadi sini yang mempunyai nilai titik memakai aturan, dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Dan proses dalam menemukan turunan itu disebut dengan diferensiasi. Lalu untuk pengertian turunan fungsi aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Jadi mungkin teman-teman sudah belajar tentang limit fungsi. Jadi ini untuk turunan fungsi itu perluasan dari materi limit fungsi. Nah, kemudian di sini kita masuk dalam rumus turunan aljabar. Rumus turunan aljabar. Rumus turunan aljabar. Jadi setelah adik-adik memahami tentang pengertian dari turunan fungsi aljabar, hal yang perlu adik-adik pelajari adalah rumus dari turunan fungsi aljabar. Nah, rumus turunan fungsi aljabar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada turunan fungsi berpangkat, kemudian rumus turunan kali fungsi, kemudian rumus fungsi pembagian,
dan turunan pangkat dari fungsi. Nah, itu ada 4 bagian. Nah, pertama kita akan bahas mengenai tentang turunan fungsi pangkat. Nah, turunan fungsi pangkat yang pertama itu turunan fungsi pangkat. Ini turunan fungsi pangkat. Nah, bentuk dari fungsi pangkat adalah fungsi pangkat. Nah, bentuk dari fungsi pangkat itu misalkan fx itu sama dengan, jadi turunan fungsi pangkat itu misalkan fx sama dengan x berpangkat dengan n, x berpangkat n. Jadi sehingga turunannya itu seperti yang tadi ini tentang turunan dari misalkan f itu turunan dari f itu f aksen. Jadi di sini turunan pertamanya itu f aksen x. Turunan pertamanya itu dimana di sini pangkatnya kita kalikan ke depan. Saya berikan untuk bentuk umum sebelum masuk di turunan fungsi pangkat. Ini ada bentuk umumnya. Mohon maaf saya lupa tadi. Bentuk umumnya itu bentuk umum di mana fx sama dengan x berpangkat dengan a. Nah, di sini f aksen x itu sama dengan a dikali dengan x, di mana a dikurang dengan 1. Jadi ini bentuk umumnya. Oke, jadi lanjut ya. Kita bahas tentang turunan fungsi pangkat. Nah, ini turunan fungsi pangkat. Jadi di sini tadi contohnya itu fx sama dengan x berpangkat n. Nah, jadi turunan dari fx itu sama dengan f aksen x itu sama dengan sedang bentuknya tadi, berarti ini n nya kita kali ke depan, berarti n dikali dengan x berpangkat n dikurang 1. Nah, itu seperti bentuk umum tadi, n dikali x berpangkat n dikurang 1. Oke, misalkan contohnya contoh semisal tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Turunan pertama dari misalkan kita hitung contoh ya, fx sama dengan x berpangkat 7. Jadi turunan pertamanya itu fx sama dengan 7 dikali dengan x berpangkat 7 dikurang dengan 1. Jadi fx sama dengan 7x berpangkat dengan 6. Oke. Jadi ini untuk contoh dari turunan fungsi pangkat. Nah, di sini misalkan fx sama dengan x pangkat 7. Jadi tentukan turunan pertamanya. Jadi f
dengan 7x berpangkat 7 dikurang 1, atau f aksen x sama dengan 7x berpangkat 6. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu nih, yang kedua tadi kita hapus ini. Yang kedua itu turunan hasil kali fungsi. Turunan hasil kali fungsi. Turunan hasil kali fungsi. Ini untuk contoh yang kedua, untuk rumus turunan kedua. Nah, bentuk dari fungsi kali adalah, ini bentuk fungsi kali. Jadi bentuknya itu x sama dengan ux dikali dengan vx. Vx ux dikali dengan vx. Nah, jadi turunannya itu berarti f aksen x sama dengan, di sini turunannya turunan dari fx itu fx, f aksen x sama dengan u aksen x, u aksen x dikali dengan vx, kemudian ditambah dengan v aksen x dikali dengan u x. Nah, itu jadi bentuk dari fungsi kali fx sama fx dari ux dikali dengan vx itu f aksen x sama dengan u aksen x dikali dengan vx ditambah dengan v aksen x dikali dengan ux. Nah, kemudian kita coba contoh. Nah, contohnya, semisal tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Fungsi fx sama dengan x berpangkat 7 dikali y berpangkat dengan 2. Nah, jadi yang pertama yang kita harus ketahui di sini yang mana nilai u dan yang mana nilai v nya. Jadi di sini nilai u-nya itu, misal nilai u-nya itu sama dengan x berpangkat 7. Jadi u aksennya itu u aksen sama dengan 7 sesuai dengan sifat yang pertama, berarti ini sesuai dengan sifat perpangkatan tadi, jadi 7 kita kalikan ke depan, kemudian x nya berpangkat 7 dikurang 1 atau 7x berpangkat dengan 6. Nah, itu untuk u aksennya. Jadi u nya itu x berpangkat 7 dan u aksennya itu 7x berpangkat 7 dikurang 1 atau 7x berpangkat 6. Nah, kemudian yang kita cari v, nilai v nya. Nah, v nya itu
itu sama dengan ini V ini V nya, ini U nya. Nah, V itu sama dengan Y berpangkat dengan 2, Y berpangkat dengan, kemudian V aksen atau turunan dari Y berpangkat 2 itu sesuai dengan sifat yang pertama itu tentang sifat perpangkatan. Kemudian jadi nilainya itu 2, Y berpangkat ini kita kurang 1 berarti 2 dikurang 1 berarti 1, berarti 2Y. Nah, 2Y. Jadi kan di sini untuk x nya. Jadi yang kita mau cari itu aksen x nya. Kita mau cari f aksen x. Jadi sesuai dengan rumus dari f aksen x itu mana f aksen x sama dengan nah u aksen berarti nilai u aksennya ini. Nilai u aksennya ini. Ini nilai u aksennya. Berarti u aksennya itu sama dengan 7x berpangkat 6. 7x berpangkat dengan 6. Nah, 7x berpangkat 6. Nah, kemudian di sini dikali dengan v-nya. Vx berarti vx-nya itu v-nya itu berapa? Berarti y berpangkat 2 dikali y berpangkat 2. Nah, kemudian ditambah dengan berapa? Ditambah dengan turunan dari v, berarti v aksennya itu berapa? Berarti 2y. Kemudian dikali dengan u nya, berarti u. Berarti nilai u nya itu x berpangkat 7. Jadi ini nilainya untuk nilai dari aksen x. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Jadi kalau tidak pertanyaan, kita lanjut di yang ketiga, ini tentang turunan fungsi pembagian. Jadi saya hapus. Oke. Turunan ini yang ketiga. Turunan fungsi pembagian. Nah, bentuk untuk fungsi pembagian adalah bentuknya, berarti bentuk dari fungsi pembagian fx itu sama dengan u per p. Nah, sehingga turunan dari fx sama dengan u per p itu sama dengan, jadi turunannya dari sini yaitu f aksen x itu sama dengan turunan pertama dari u per p, x sama dengan u aksen dikali dengan v atau vx
di kita kan tadi kita jumlahkan di untuk perkaliannya. Kemudian di sini kalau untuk pembagian kita kurang dengan V aksen U dibagi dengan V berpangkat 2. Nah, V berpangkat 2. V berpangkat 2. Nah, ini untuk turunan fungsi pembagian. Nah, coba kita masuk dalam contoh soal. Hapus ini. Coba masuk dalam contoh soal. Misalkan tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Misalkan fungsi fx sama dengan misalkan kita ambil x dari contoh soal yang tadi, kita coba ambil dari contoh soal yang tadi, x berpangkat berapa? X berpangkat 7 dibagi dengan y berpangkat 2. Ini x berpangkat 7 ini. Nah, yang sesuai dengan tadi untuk perkalian, pertama-tama kita harus cari nilai u, v, u aksen dan v aksen. Nah, jadi kita cari dulu nilai u. U-nya itu sama dengan ini, x berpangkat 7, x berpangkat 7. Jadi u kemudian u aksennya itu berapa? Jadi ini pindah, berarti ini kita kalikan depan 7x berpangkat, ini kita kurangkan dengan 1 berpangkat 6. Nah, ini u dan u aksennya. Kemudian v, berarti v nya sama dengan y berpangkat 2, y berpangkat 2. Nah, untuk v aksennya itu kira berapa? Jadi v aksennya itu sama dengan 2y. Nah, coba kita kasih dengan bentuk dari fungsi pembagian. Nah, jadi fx f aksen x itu sama dengan, nah, jadi yang tadi kan rumusnya itu u aksen dikali v dikurang dengan v aksen dikali u. Jadi u aksen berarti di sini u aksennya itu 7x, berarti di sini 7x berpangkat dengan 7x berpangkat 6 dikali dengan v-nya, berarti y berpangkat 2 dikurang dengan tadi dengan v aksen u berarti v aksen berarti 2y dikali dengan u, berarti x pangkat 7, 2y dikali dengan x pangkat
7. Nah, dibagi dengan V berpangkat 2. V berpangkat 2. Jadi nilai V nya di sini Y berpangkat 2. Y. Nah, Y berpangkat 2. Jadi atau sama dengan 7x berpangkat 6 dikali Y berpangkat 2 dikurang dengan 2Y dikali dengan X pangkat 7 dibagi dengan, nah ini bisa kita kalikan masuk, berarti Y berpangkat 4. Nah, jadi ini hasilnya. Oke, jadi sampai sini. Kalau ada yang tanya silahkan bertanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut materinya. Nah, kemudian di sini kemudian kita lanjut yang keempat, yang terakhir, kita hapus. Yang terakhir itu turunan pangkat dari fungsi. Terakhir, turunan pangkat dari fungsi. Turunan pangkat dari fungsi. Nah, bentuk pangkat untuk sebuah fungsi adalah fx pangkat fx nah, fx sama dengan, misalkan fx sama dengan ux dalam kurung ux, kita pangkatkan pangkat n. Nah, jadi turunannya adalah f aksen x itu sama dengan tadi turunan pangkat dari fungsi. Tadi kan turunan pangkat, berarti turunan pangkat. Berarti di sini n sedang seperti pertama, n kita kalikan ke depan, n dikali dengan u berpangkat u pangkat n dikurang 1 dikali dengan u kita coba contoh soal. Nah, semisal di sini tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Jadi saya hapus dulu karena tidak muat. Jadi fx ini contoh ya, contoh. Misalkan fx sama dengan fx sama dengan 2x dikurang dengan 1 berpangkat dengan 2. Pertanyaannya, tentukan turunan pertama dari 2x dikurang 1 berpangkat 2. Jadi sesuai dengan yang seluruh sifat dari perpangkatan dari fungsi bagian perkalian, jadi yang
kita mencari itu di sini u, nilai u dengan u aksen. Jadi sini tadi sesuai dengan sifat yang tadi itu u n x sama dengan ux pangkat n. Nah, di sini bisa kita lihat. Berarti nilai u-nya itu ada di sini. Nah, ini nilai u-nya. Ini nilai u. Berarti u sama dengan 2x dikurang 1. Nah, untuk u aksennya berarti aksennya di sini kita turunkan 2x, kita turunkan menjadi 2. Karena ini 1 berpangkat di sini, x-nya berpangkat 1. Nah, x-nya berpangkat 1. Nah, kita kalikan ke depan berarti tetap 2. Nah, kemudian 1 dikurang 1. Jadi 1 dikurang 1 itu nilainya sama dengan 0. Jadi di sini setiap bilangan atau setiap variabel yang kita pangkatkan dengan 0 itu nilainya tetap 1. Jadi nilainya tetap 1. Nah, di sini kita dapat ini 1 dikali 2. Saya jabarkan ya. 1 untuk turunannya 1 dikali 2 berpangkat 2x berpangkat dengan 1 dikurang 1 dikurang. Nah, di sini untuk nilai konstan ketika diturunkan itu nilainya tetap 0. Jadi kita peroleh 1 kali 2 itu 2. Nah, 1 kali 2. Nah, x berpangkat dengan x berpangkat 0. Jadi di sini setiap variabel yang dipangkatkan dengan 0 maka nilainya itu tetap 0. Ini tetap 1. Biar di sini kalau x berapa x di sini misalkan 10x berarti tetap pangkatnya itu 1, berarti 2 kali 1 itu sama dengan 2. Nah, terdapat untuk ini aksennya u aksen. Jadi u aksennya itu sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi tadi berarti fx aksen x itu sama dengan kan di sini berarti kita turunkan nilai 2 berarti 2 kita turunkan berarti 2 dikali dengan 2x dikurang 1 berpangkat dengan 2 dikurang 1 dikali dengan turunan dari dikali dengan v u aksen. Jadi kita kali dengan u aksen, berarti kita kali u aksennya itu berapa? 2. Jadi kali dengan 2. Jadi 2 sama dengan. Jadi di sini kita kali di
dapat ini kita kali berarti 4 dikali dengan 2x dikurang 1. Gue sini 4. Karena di sini 2 kurang 1, di sini 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan untuk pangkatnya di sini untuk pangkat 1. Jadi tidak usah kita tuliskan karena berpangkat 1. Nah, setelah ini pangkatkan dengan 1 berarti nilainya itu sendiri. Oke. Jadi mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita pada pertemuan saat ini. Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik di sini jadi kesimpulannya adik-adik bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan 4 rumus dalam turunan fungsi aljabar. Rumus yang pertama itu menggunakan turunan fungsi pangkat, kemudian turunan hasil kali fungsi, kemudian turunan fungsi pembagian dan turunan pangkat dari fungsi. Oke, jadi mungkin sampai situ saja untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu untuk pembelajaran selanjutnya.